Saya Raid Muhammad Hasan Arada, berasal dari Rafah, Palestina. Kelahiran tahun 98. Sudah 6 tahun di Indonesia sehingga sekarang saya dipanggil Mas Raid. Nah, yang bikin sakit sekarang gara-gara keadaan perang itu semuanya hancur. Di sekolah PBB, gurunya ya Palestinian semua pasti. Di sekolah ini atau sekolah ini semuanya orang Palestina. Pengen aku berjumpa sama mereka lagi tapi nggak ada kontak apapun bersama mereka. Iya, kelakuan nakal pasti namanya masa kecil ada kelakuan nakal. Jadi kita pulang. Yang pulang besoknya ternyata dia misalkan telat dikit, nggak pulang. Jadi kita entah kena dipukul biasanya pakai mistar. Ayah selalu bilang, selalu ketika melihat saya nggak ada kegiatan gini, datang terus dia bilang, ihfadallah yahfadh, kamu hafallah kitabullah biar Allah juga menjaga kamu. Ketika ditanya sama syekh atau apa, kalian cita-citanya apa? Ya mau jadi syahid. Dan itu memang fakta. Kami itu memang akan mengorbankan diri nanti demi kemerdekaan negara Palestina, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raid Muhammad Hasan Arada, berasal dari Rafah, Palestina. Kelahiran tahun 98. Sudah 6 tahun di Indonesia sehingga sekarang saya dipanggil Mas Raid. Saya anak pertama untuk 7 bersaudara. Yang pertama saya di Indonesia, yang kedua sudah menikah di Gaza, sekarang di kota Khan Yunis. Yang ketiga sudah menikah juga di Khan Yunis. Yang keempat di Yogyakarta di Universitas Islam Indonesia, Fakultas Kedokteran. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh di Gaza juga semuanya. Ayah Muhammad Arada, beliau itu retired dari TNI. Dulu di TNI Palestina atau Al-Amnul Watani, keamanan negara gitu. Kalau sekarang karena usia jadi beliau sudah pensiun gitu. Ibu rumah tangga biasa seperti di mana-mana, dia menjaga anaknya, mendidik anaknya. Alhamdulillah, semoga Allah jaga kesehatannya selalu, amin. Kalau orang tua namanya juga ketika mendidik berarti pasti ada, kalau di Gaza ya, kalau yang saya mengalami ada galaknya, ada lembutnya. Kalau ayah karena backgroundnya militer, jadi memang galak terus. Kalau ibu alhamdulillah dia yang lembut, pokoknya bagian lembutnya. Kalau alhamdulillah ibu dan ayah yang sebenarnya membentuk karakter saya sampai gede, dan alhamdulillah bagaimana bisa menghasilkan nilai tinggi di SD, di sekolah, itu semuanya alhamdulillah gara-gara arahan, nasihat dan pendidikan yang luar biasa dari mereka berdua, ayah dan ibu saya. Mungkin karena ada 7 anak, jadi tidak semuanya pasti mentalnya atau karakternya atau pendidikannya sama. Jadi ada yang memang pengen atau ingin untuk belajar selalu dan maju dalam pendidikan, ada yang tidak. Karakter kalau kami beda-beda, bahkan di muka juga beda-beda. Ada yang mirip ibu, ada yang mirip ayah. Tapi rata-rata alhamdulillah semuanya kalau di sekolah sudah lulus sampai universitas, sampai tahap universitas, kecuali yang nomor 6 dan nomor 7 masih ada yang SMA kelas 3 harusnya, tapi gara-gara perang situasi sekarang dia belum bisa melanjutkan. Dan yang ketujuh itu kelas 6 SD, kelas 6 SD. Ya seperti yang saya jelaskan, kalau karena mungkin ada 7 anak, jadi mungkin ibu atau ayah itu fokus ke yang pertama dulu, yang kedua jadi mungkin ada kurang seperti itu. Tapi alhamdulillah semuanya memang kalau menyelesaikan tahap pendidikannya semuanya udah lancar alhamdulillah. Ayah biasanya sering menekan untuk mengajarkan keberanian gitu. Dia selalu mengajarkan bagaimana menjadi berani, bagaimana menghadap dan lain-lain. Kalau ibu sering mengajarkan yang
ada kaitannya dengan pendidikan, dengan pelajaran, dengan tugas dan lain-lain, dengan rapihkan dan bersihkan rumah seperti itu. Ya, ibu mengajarkan tentang bagaimana bisa hidup teratur, rajin, menyelesaikan tugasnya dengan baik, dengan optimal. Dia juga bantu sampai tugasnya selesai. Dia nanya setiap hari apa tugasnya apa saja dan lain-lain. Ayah lebih ke ya, kamu harus berani menghadap ini, kamu harus berani menawar di pasar, tawar menawar, kamu harus berani menjual sesuatu atau apa gitu, berdagang dan ikut sama dia untuk ke peternakan atau semacamnya, ke pasar, seperti itu. Yang saya ingat dari masa kecil, dari waktu saya lahir sampai mungkin SD, yang saya ingat itu proses bangun rumah di Rafah di Palestina. Karena dulu rumah kita kecil, 1 lantai, akhirnya alhamdulillah ada rezeki kita mau bangun rumah 2 lantai. Jadi saya masih ingat masa ini kayak seperti baru kemarin, dari waktu kita menghancurkan rumah untuk renovasi dan membangun rumah, itu semuanya saya ingat. Sehingga juga kita mengalami kayak keadaan susah, dan saya itu masih ingat bagaimana bisa kita menghemat ekonominya sampai bisa jadikan ada hasilnya dalam ada rumah gitu. Nah, yang bikin sakit sekarang gara-gara keadaan perang, itu semuanya hancur gitu dalam beberapa hari gitu, udah tidak ada lagi. Itu yang bikin sakit. Saya aja sakit bagaimana yang perasaan ayah dan ibu yang benar-benar membangun ini bersama dan mengalami semua keadaan yang susah demi membuat rumah untuk kami gitu. Dulu begitu keadaan rumah, luas rumah itu 160 meter. Alhamdulillah setelah bikin rumah yang baru itu yang 2 lantai, ya lebih bagus lah dari dulu. Kita juga ada toko di bawah bisa kita sewakan untuk orang, dan alhamdulillah berhasil itu semuanya, sehingga 2023 mulai genosida atas Gaza dan semuanya jadi hancur total. Alhamdulillah. Susah senangnya membangun rumah dari kecil menjadi rumah yang besar. Susahnya di proses, saya melihat prosesnya. Itu juga makan waktu yang sedikit lama, karena pertama masuknya bahan bangun rumah itu ke jalur Gaza sebenarnya dibatasi oleh penjajahan dari dulu. Bukan hal yang baru, tapi dari dulu memang dibatasi. Dan kalau dibandingkan harganya dengan seluruh dunia, yang paling mahal di situ, di seluruh dunia yang paling mahal di situ. Jadi seingat saya waktu itu yang masih keadaan normal, belum ada perang, itu mungkin 3 kali lipat dengan harga di Indonesia. Aktivitas anak-anak di Palestina atau masa anak saya sendiri dulu di Palestina, kita disuruh sama keluarga masing-masing untuk mengikuti kegiatan hafalan Al-Quran di masjid. Setiap masjid itu di sana punya beberapa halakat tahfiz Al-Quran. Ada yang punya 1, 2, 3, 4, puluhan juga ada beberapa masjid. Sesudah maghrib sampai selesai pokoknya. Dan saya mengikuti itu alhamdulillah di 3 masjid yang berbeda sebenarnya. Karena misalkan ada syekh saya itu pindah atau apa, mungkin saya pindah bersama beliau, kayak awalnya dia di masjid ini, sekarang syekhnya di masjid ini, saya ngikut gitu. Saya ngikut dari awal sebenarnya, dari pas umur mungkin kelas 3, kelas 4 SD. Sebenarnya dari TK kita udah belajar hafalan Al-Quran dari TK sebenarnya, tapi tidak difokuskan oleh sekolah atau TK, itu cuman ada materinya atau pelajarannya gitu. Tapi kalau di luar seperti di masjid, ya baru itu difokuskan, membuat kami semangat untuk menjadikan hafalan Al-Quran itu target utama. Kalau caranya di situ, kami setiap hari harus ada wird atau bagian yang dari Al-Quran itu yang harus kita setorkan ke syekhnya. Raid, kamu bisa berapa? Ini ditanya sebelum kamu mulai. Kamu bisa setiap hari berapa? Harus tapi continue. Saya misalkan bisa setengah halaman syekh. Ya udah, berarti mungkin sekitar 2 tahun udah selesai ya targetnya, insya Allah. Mungkin saya bisa lebih dari setengah halaman. Saya bisa satu halaman, tidak ada masalah. Yang penting ada wird, walaupun 1 baris, yang penting setiap hari itu. Yang penting prosesnya itu setiap hari. Jadi sedikit demi sedikit mungkin lebih bagus atau lebih berkah dari yang banyak tapi kepotong atau tidak lanjut gitu. Seperti itu teknisnya. Dan kita setoran langsung sama syekhnya. Jadi alhamdulillah kita dikasih Al-Quran yang kecil,
kita juga dikasih semangat, semacam sertifikat atau hadiah, door prize, sepeda atau semacamnya kalau kita menghasilkan misalkan udah setor ini 1 juz, 2 juz atau semacamnya gitu, ada hadiahnya. Pernah dapat tas sekolah yang lengkap, pernah dapat sepeda, pernah dapat ikut trip ke pantai gitu. Alhamdulillah lumayan. Kalau ayah selalu bilang, selalu ketika melihat saya nggak ada kegiatan atau apa, atau lagi main laptop atau nonton TV, dulu nggak ada laptop, maksud saya komputer yang ini yang gede, selalu bilang gini, datang terus dia bilang, ihfadallah yahfadk, ihfadallah yahfadk, kamu hafallah kitabullah biar Allah juga menjaga kamu. Hifz itu menjaga, hifz ada artinya menjaga. Jadi ihfadallah yahfadk itu nasihat Ibnu Abbas. Jadi apa namanya, selama kamu menjaga hafalan kitabullah atau pelajaran Allah atau sunnah, berarti pasti Allah akan menjaga kamu. Itu yang selalu ditanamkan. Jadi ketika mendengar ini saya merasa bersalah atau merasa ada kelalaian dalam hal ini, sehingga saya harus memperbaiki, saya harus melanjutkan hafalannya seperti itu. Sekolah di Palestina itu ada 2 juga, seperti di Indonesia ada swasta, ada juga yang negeri. Kalau negeri di situ ibaratnya yang mengikuti PBB. Saya itu dari kelas 1 SD sampai kelas apa namanya, kelas 9, karena PBB itu sekolahnya sampai kelas 9. Di sekolah PBB gurunya ya Palestina semua, pasti di sekolah ini atau sekolah ini semuanya orang Palestina. Yang diajarkan itu pelajaran yang menarik seperti tentang negara Palestina, namanya ada buku Wataniyah, tentang negara, tentang sejarah kami, tentang bagaimana bisa hidup dengan cara mengikuti peraturan dan lain-lain. Bagaimana bisa hidup sosialisasi atau hidup dengan teratur, dengan menurut peraturan dan lain-lain. Buku agama juga ada, buku matematika, buku sains, pokoknya dari kelas 1 sampai bahasa Inggris juga dari kelas 1 SD sampai kelas 9 SD itu di sekolah PBB. Kemudian ke kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA itu di sekolah negeri. Nah, di sekolah negeri belajar yang sama juga. Saya kebetulan konsentrasi atau yang saya fokuskan di situ waktu itu adalah sains. Jadi saya ngambil yang sains, sehingga fokusnya itu ke fisika, kimia, matematika, seperti itu. Alhamdulillah, salah satu yang saya kangen juga dari Palestina dan pengen saya balik ke situ, ya demi teman-teman sekolah itu, pengen saya berkumpul sama mereka lagi. Alhamdulillah di SD saya setiap hari kan berangkat bersama teman-teman atau tetangga ke sekolah. Jalan kaki, kita jalan kaki berdua, bahkan ada kadang-kadang bertiga atau berempat ke sekolahnya 1 jam dari rumah. Jalan kaki bolak-balik gitu. Itu teman-teman yang dari tetangga gitu. Akhirnya kita pisah, misalkan pisah kelas. Tapi ada teman-teman yang ada di kelas gitu. Yang saya ada mungkin dari mereka yang sudah pengen aku berjumpa sama mereka lagi, tapi nggak ada kontak apapun bersama mereka. Ada dari mereka juga yang sudah aku ada info sudah syahid di perang atau di Gunung Sida atas Gaza sekarang. Alhamdulillah juga lingkungannya bagus, karena di sekolah itu sikap-sikap anak-anak itu dijaga benar oleh kepala sekolah dan para guru di situ. Jadi alhamdulillah lingkungannya luar biasa, saya kangen banget ke situ lagi. Iya, kelakuan nakal pasti namanya masa kecil ada kelakuan nakal, kayak misalkan ini mata pelajaran yang terakhir kan di situ sistemnya ada 6 mata pelajaran setiap hari. Yang 1, 2, 3 terus break, terus 4, 5, 6. 6 nih katanya telat sedikit, misalkan gurunya dilaporkan sama teman-teman, oh udah pulang dia, nggak ada. Jadi kita pulang.
yang pulang besoknya ternyata dia misalkan telat dikit, nggak pulang, jadi kita entah kena dipukul biasanya kayak pakai mistar atau nilainya dikurangi, bisa aja seperti itu. Ada juga hal yang nakal yang kita lakuin itu sebelum pintu sekolah dibuka, aku dan teman-teman misalkan udah sampai nih ke sekolah tapi belum buka, saya nggak mau duduk di luar di jalan, jadi kita lompat dari atas tembok sekolah supaya bisa langsung masuk ke kelas duluan. Nah, ini juga hal yang sering terjadi awalnya, akhirnya waktu ketika gurunya notice itu, jadi kami ditangkap di kelas, terus dimasukin ke kamarnya, ke kantornya kepala sekolah, dimarahin, ya seperti itu. Wallahi, ini pertanyaan yang cita-cita kami rata-rata sih anak di sana. Kalau dibilang pas waktu kecil yang diucapkan itu mau jadi apa, mau jadi dokter, otomatis mau jadi apa, mau jadi dokter. Lama-lama kita belajar yang misalkan di kelas SMP atau SMA, jadi udah lebih paham dengan kebutuhan apa atau ketertarikannya di mana gitu. Saya karena suka bongkar mainan dan mengambil sirkuit listriknya, jadi kadang saya sudah ke arah listrik elektro, jadi pengen jadi fokus ke elektro. Rata-rata juga yang diajarkan kita di masjid sebenarnya itu anak-anak ketika yang saya sebutkan tadi di halaqat tahfizul Quran di masjid, mau jadi apa, rata-rata kami bilang mau jadi syahid, dan itu memang fakta. Ketika ditanya sama syekh atau apa, kalian cita-citanya apa, ya mau jadi syahid. Syahid itu ibaratnya kami itu memang akan mengorbankan diri nanti demi kemerdekaan negara Palestina, insya Allah. Memang dari masa kecil kita melihat suasana di Gaza tidak fasilitas hidup tidak seperti biasa. Dari masa kecil sebenarnya blokade, sering juga ada perang atau operasi militer atau semacamnya. Jadi saya mengalami sebenarnya waktu masih kecil, sampai saya pernah disuruh orang tua untuk sembunyi di salah satu tangki ada di rumah. Ada tangki di rumah, waktu itu ada operasi militer di Rafah. Kita takut atau orang tua takut, jadi sehingga mereka suruh aku sembunyi di tangki. Benar-benar yang saya ingat cuman itu, dan ada helikopter dari di atas gitu, di atas rumah, bukan di atas rumah, di atas area kami gitu. Jadi kami udah tahu kalau di Palestina memang itu sampai Allahu a'lam sampai akhirat akan ada konflik atau perang, karena kami dijajah dan penjajahan sudah menguasai seluruh Palestina. Jadi mengangkat penjajahan itu tidak gampang, Wallahu a'lam juga tidak bisa cepat gitu, tapi dengan izin Allah semoga saja cepat dan Palestina segera merdeka, amin. Saya ada hobi sebenarnya filateli dan koleksi uang kuno, perangko dan semacamnya, juga di peternakan, ternak, karena memang keluarga saya usahanya dulu di bidang peternakan, jual beli domba, kelinci. Paman saya punya peternakan sapi kecil, jadi karena sering saya main ke situ juga suka itu, tapi nggak pernah kepikiran bakal itu jadi hal menarik sampai aku gede. Tidak pernah juga berpikir untuk mengambil jurusan yang ke situ. Tapi kalau sekarang kalau aku balik ke waktu itu mungkin aku pilih jurusannya ke ilmu peternakan atau semacamnya, lebih dari elektro. Mungkin karena di bidang elektro sekarang sudah banyak kemajuan, sudah banyak hal yang digantikan sama AI. Itu di semua bidang ya, pasti banyak hal yang sudah digantikan oleh AI, tapi khususnya di elektro juga peluang kerjanya mungkin saya melihatnya juga sempit. Kalau di peternakan mungkin saya bisa lebih fokus sendiri, membangun peternakan sendiri, seperti itu. Dan itu mengikuti passion atau ketertarikan saya sendiri sama keluarga juga. Jadi bisa kita kerja sama sekeluarga di hal ini gitu.